dia sudah pasti salah. Sebagai orang awam yang bukan latar belakang hukum, walaupun tidak berarti bahwa saya nggak ngerti sama sekali tentang Iya. hukum ya. Iya, dalam Saya, Prof belajar sejarah juga belajar hukum dalam iya. arti kan. Jadi masalahnya itu. Jadi saya mulai saat ini, bagi saya seharusnya Jaksa Agung membebaskan Febriansyah dari jabatannya dan mempertanyakan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan korupsi yang dilakukan. Harus diingat, baru saja beberapa detik yang lalu, menit yang lalu, Hmm. Prabowo meresmikan 5 bendungan dan pidato pertamanya adalah harus garong-garong harus dihabisi. Tapi ternyata banyak banget, Prof. Ini dalam seminggu aja bahkan Polri menduga, menggeledah Jampitsus, tapi Kejaksaan juga menahan Brigjen Pol korupsi MBG. Jadi banyak Jadi banget, Prof. itu persoalannya. Jadi lingkaran korupsi sudah sedemikian menggurita di kita. Nah, kalau ini terus kita lanjutkan, maka mimpi Prabowo untuk membawa Republik ini besar mungkin hanya sebuah mimpi. Ya Nah, bayangin aja, yuk bayangkan baru satu orang koruptor sudah hampir 1 triliun kan, 4 tambah 6 kan sudah sekitar 1 triliun. iya, Dan andai kata 1 triliun itu diambil, berapa rumah yang bisa dibangun untuk rakyat kecil? iya. Kan itu. Pajak rakyat yang diambil berapa banyak? Ya, ini Jadi ada benernya NU yang disampaikan oleh Prof Mahfud. Prof. Mahbub bahwa rakyat tidak perlu membayar pajak. Lalu yang menikmati pajak itu adalah mereka. Dan ini apalagi kalau dari kasus Febri Adriansyah yang saya lihat ya, Prof. Itu multi kasus dalam arti banyak orang di situ. Iya. Yang pasti bukan hanya Febri Adriansyah, karena bagaimana seorang sebuah institusi Polri mengatakan kalau kafe The Clan ini itu ada kaitannya dengan Febri Adriansyah, walaupun Febri Adriansyah menolak. Menolak, ya. Saya dengar kok. Jadi ini pasti ada sangkut paut ya, berarti benar juga kata Prof, memang harus ada diselidiki bahwa Febri Adriansyah ini harus ditangkap. Bagi saya sekarang, saya akan meminta, andai kata saya bisa ketemu dengan Jaksa Agung, maka saya akan meminta beliau, anak buahmu itu pecat. Lepas untuk kemudian diperiksa. Sebab kalau dia masih pejabat, masih ada halangan tertentu. Tapi dia segera, paling tidak dia harus dibebas tugaskan untuk kemudian menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Itu yang, kalau ini saya tidak ngajari, pasti Jaksa Agungnya sudah pasti tahu akan hal itu, apa yang dia harus lakukan. Tetapi saya mendesak sebagai warga negara yang kebetulan berpendidikan, yang kebetulan pernah jadi aktivis melawan keburukan-keburukan di Republik ini, saya meminta kepada Jaksa Agung untuk segera membebas tugaskan anak buahnya ini dan segera menyerahkan kepada siapa yang berhak memeriksa dia. Jadi dia nggak bisa bebas seperti tadi, masih tegak dan masih bicara ini itu ya, Prof? Nggak ada. Makanya saya tadi waktu nonton, sebelum Jumatan kan dia, sebelum Jumatan. Sebelum Jumatan, saya nonton betul. Wah, dia masih seakan-akan tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah. Tapi saya bilang, ini orang nggak tahu diri betul. Enggak mungkin polisi akan melakukan hal itu. Kalau dia tidak ada, polisi tidak mungkin mengatakan itu. Nah, yang menjadi persoalan saya juga, kenapa tentara harus menjaga Febriansyah? Nah, itu dia, Prof. Ini ada berita. Semua lokasi itu diduga bermuara kepada satu nama yang tadi ya, kafe dan rumah. Nah, Kejaksaan pada saat itu juga langsung menarik kartu truf. Malam itu juga puluhan prajurit TNI bersenjata laras panjang mengepung rumah Febri di Kebayoran Baru, berjaga di gerbang, di tamannya, di setiap akses masuk. Kejagung berdalih ini bagian dari perlindungan jaksa atas perpres. Kemudian pesan yang terkirim ke Polri itu
lebih keras dari sekedar dalih hukum. Belum cukup sampai di situ, hari Kamis subuh, pukul 3.30, sekitar 50 orang berambut cepak, 50 orang, datang ke Polda Metro Jaya, pakai 8 mobil pribadi, bukan kendaraan dinas. 2 petinggi Polri mengonfirmasi rombongan itu dipimpin 2 Jenderal Bintang 1 TNI, didampingi 5 personel kejagung berpakaian sipil. Ini pukul 3.30 subuh nih, Prof. Nah, Tapi misinya, Prof, mengambil saksi yang sedang diperiksa penyidik. Jadi mau ada mau ada pemaksaan. Padahal ya Polda tidak bergeming, penyidikan tetap jalan. Polda Metro bahkan mengingatkan bahwa siapapun yang menghalangi proses ini bisa dijerat pasal 21 UU Tipikor. Jadi nggak jadi diambil. Tapi ada, nah ini ya sebelum kita ke 2 institusi penegakan hukum yang sedang goyah ini, Prof. Tapi ini ada usaha juga untuk menyelamatkan Febri Adriansyah. Nah, itu andai kata saya ketemu dengan Panglima TNI, saya katakan ya apa perlunya anak buahmu melindungi Febri Adriansyah? Apakah tentara memang harus melindungi? Apakah tugas tentara itu? Tugas tentara adalah menjaga keamanan negara, bukan melindungi orang. Kalau itu benar terjadi ya. Tapi fakta yang tertuliskan ini belum ada dokumentasi dan lain-lain. Kan. Jadi ya ini apa artinya? Ini betul-betul menunjukkan pada kita, walaupun presidennya tiap hari teriak-teriak, tiap kali pidato teriak, tapi pada saat yang bersamaan teriakannya itu dibantah oleh tindakan dari lembaga-lembaga tertentu dan orang-orang tertentu. Kayak seperti ini. Baru saja saya nonton betul dan saya dengar betul Prabowo ngomong ketika dan bangga meresmikan 5 bendungan. Dan itu dianggap sebagai prestasi hebat. Oke lah. Dan setelah pidato korupsi, ya pokoknya korupsi harus dihabisi segala macam. Nah, pada hari yang sama, lebih dulu korupsinya ditangkap. Kenyataannya berbeda. Kenyataannya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh seorang presiden. Ya, tanda kutip, kasihan kan presidennya dalam pengertian itu. Presidennya teriak segala macam tentang ini, bagaimana berhadapan sebagai seorang nasionalis segala macam ya. Pada saat bersamaan, hampir 1 triliun uang rakyat hilang. Dimakan oleh pejabat. Nah, kalau kita tarik kasus ini lebih lanjut, Prof, terhadap 2 institusi penegakan hukum kita, ya saya nggak mau bilang, walaupun publik dan media sedang menyoroti adanya clash, tapi yang pasti, yang menurut saya sudah pasti adalah 2 institusi penegakan hukum kita, Jaksa dan Polri ini lagi sedang goyah. Iya. Ya kan? Nah, saya hanya meminta sebagai warga negara dan yang tahu posisi mereka, lembaga-lembaga itu, posisi hukum dan sebagainya, ya kembalilah kepada jalannya yang benar masing-masing. Nggak usah bertengkar, jangan memperlihatkan kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwa mereka berkelahi oleh karena masing-masing pihak ada anggotanya yang terjadi masalah. Karena ya kenapa ini bisa disebut juga clash, karena Kejaksaan memegang Brigjen Pol, korupsi MBG, kemudian sekarang Polri juga punya jaksa agung muda. Terlepas dari itu, saya meminta sebagai warga negara agar supaya Polri dan Kejaksaan jangan menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka sedang berkelahi, tanda kutip. Hanya oleh karena membela masing-masing punya anggota yang jadi membawa masalah. Ini balik lagi ke omongan dan nasihat Prof waktu beberapa video yang lalu. Karena kenapa saya nggak setuju ini berlawanan atau clash? Kalau berkelahi itu kan ada menang dan kalah, Prof. Tapi kalau menurut saya, dua-duanya kalah. Dalam arti mereka harus refleksi diri yang seperti Prof bilang, karena anggota dari masing-masing institusi ini ada anggota yang salah.
Iya. Jadi sebenarnya sederhana. Harus diketahui oleh kedua belah pihak bahwa jangan menganggap uh, anggotanya yang ketangkap itu harus dibela. Iya. Mereka berdua salah dan segera harus dijadikan permasalahan hukum. Karena mereka orang hukum kan, Iya. jadi mereka ngerti. Jadi brigjennya segera harus Adili. diadili, jaksanya juga harus diadili. Kan itu jadi persoalan. Nah, supaya rakyat tahu bagaimana kedua lembaga ini tetap eksis secara wajar, maka mereka harus menjalankannya aturan sebagaimana yang seharusnya. Itu yang harus dilakukan untuk jangan menganggap ini anggota saya dikerjain, lalu mereka saling marah. Rakyat harus diberitahu bahwa lembaga ini adalah bukan pembela anggota, Iya. tapi pembela masyarakat, pembela rakyat. Iya. Itu yang harus diketahui mereka.